impian hati. Tenangkan hatimu. Bunda, ada yang mau nanya lagi nih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang anak dari seorang ibu single parent. Beliau merawat saya dari kecil hingga saya menjadi seorang perawat. Pada suatu malam saya mendengar ibu saya menangis, ingin melihat Ka'bah secara langsung. Dan saya memutuskan untuk meng-apply bekerja di rumah sakit Saudi. Dan saya kebetulan mempunyai suami yang baik. Saya meminta izin ridha sama suami untuk bekerja dan meninggalkannya selama 10 tahun, A. Setelah itu saya mempunyai anak, A. Anak saya diasuh oleh kakak saya. Karena saya punya anak kakak perempuan dari kecil, anak saya diasuh sama kakak. Dan kakak saya itu nggak punya suami. Dia mendedikasikan hidupnya untuk merawat anak saya sejak kecil. Dan selama 10 tahun itu saya berkeinginan, saya ingin menghajikan umi saya gitu. Alhamdulillah umi saya udah haji, tetapi suami saya nggak mau karena memang dia belum ada niat katanya, belum siap. Nah setelah itu Allah mungkin kasih cobaan kepada saya. Saya saat tugas haji, saya mengalami kecelakaan, A. Dan waktu itu saya membawa jamaah dan saat itu cuma saya yang hidup. Dan saya di Apa, kecelakaan mobil atau ambulan. Ambulan, tabrakan. Iya, tunggal. 7 kali putaran kayak sa'i gitu. Karena waktu itu momen haji juga. Oh iya. Akhirnya saya dirawat di rumah sakit An-Nur Mekah. Dan saya pulang karena mudirnya bilang kamu pulang aja. Udah waktunya kamu pulang gitu. 10 tahun cukuplah buat kamu untuk kembali ke keluarga kamu gitu. Ya udah saya pulang kembali ke keluarga. Nah saat saya pulang saya apply lagi ke rumah sakit Sentul. Tapi anak saya nggak mau gitu tinggal sama saya saat itu. Karena memang deket kan sama budenya gitu loh. Dan saya terpisah, saya tinggal di Bogor, ibu saya di Cepaka Putih sama kakak saya sama anak saya gitu. Setelah itu kakak saya telepon, Dek, kok mama doang yang dihajikan, kok saya tidak gitu. Nah jam 3 dia telepon, jam 5:30 anak saya telepon, Umi gitu, kebakaran. Terus saya bilang, kenapa Dek? Iya Anda tidur, nggak tahu Mbah di mana gitu. Terus setelah itu saya pulang tuh, saya izin sama kepala perawat supaya saya pulang ke rumah karena kebakaran. Saat itu saya lihat bude saya itu, kakak saya itu memang tidur di emperan, memang api besar gitu loh. Karena dia menyelamatkan anak saya gitu kan, menyelamatkan anak saya dan dia tertidur dan meninggal, A. Dia ingin minta umroh tapi belum sempet gitu. Setelah itu pas 12 April kemarin malam saya mimpi sama dia. Apakah saya itu, kan saya pernah bilang iya saya akan mengumrohkan. Sedangkan saya belum umrohkan. Apa arti dari mimpi itu, A gitu? Apakah dia emang pingin saya umrohkan atau badalkan? Sedangkan uang yang saya terima waktu saya kerja di Saudi kan saya kumpulin itu untuk mama pergi haji. Alhamdulillah haji furoda waktu itu. Apa yang saya lakukan? Apakah saya harus umrohkan? Sedangkan biayanya belum cukup, A. Dan anak saya juga itu ingin punya biaya. Dia ingin ke Jepang, Kak. Dan kan awal dari
hidup ke Jepang itu kan perlu biaya. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah akan umroh ke kakak atau biaya dulu ke anak? Baik. Makasih ya. Terima Kak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Masya Allah, ini ceritanya luar biasa sekali. Yang pertama, Bunda jadi kebaikan yang sangat luar biasa bagi Bunda karena sudah bisa menghajikan ibu, sudah bisa menjadi tulang punggung keluarga. Dan percayalah, setiap kebaikan Bunda kemarin pasti akan diberikan pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bunda mungkin dulu pernah bilang sama kakak, iya nanti kita umroh atau kita haji. Tapi qadarullah, kakak sudah diambil usianya sama Allah. Maka apa yang bisa Bunda lakukan? Yang pertama, penuhi janji itu. Nah, gimana caranya? Kan sudah gak ada. Berarti Bunda bisa berangkat, badalkan kakak Bunda. Atau yang ketiga, kalau belum mampu juga, kakak bisa bersedekah atas nama kakak. Insya Allah itu akan jadi kebaikan yang mengalir pahalanya untuk kakak di alam kubur. Jangan merasa bersalah, jangan merasa belum bisa memenuhi. Karena sekarang juga pasti Bunda ada kebutuhan buat anak, buat keluarga. Penuhi dulu yang terdekat sambil pelan-pelan semoga Allah tambahkan rezeki. Bunda bisa berangkat umroh, nanti membadalkan kakak untuk bisa umroh. Insya Allah. Alhamdulillah Iya. ya, kita hari ini seneng banget bisa sama-sama curhat sama Ahilman nih. Luar biasa banget dengan tema kita, tersenyum dalam luka, belajar ridho tanpa tanya. Baik Bunda sayang, kadang air mata yang membuat kita menangis boleh jadi itu adalah pesan cinta dari Allah. Daripada tawa bahagia yang membuat kita tertawa tapi membuat kita jauh dari Allah. Jangan-jangan itu adalah bagian ujian untuk kita. Jangan pernah membenci, sakit hati. Jangan pernah menghina setiap luka. Karena biasanya seseorang itu akan dikuatkan setelah dia diberatkan. Seseorang itu akan dibesarkan setelah dia dihantam dengan berbagai ujian. Percayalah, selalu ada pelangi setelah badai datang dalam kehidupan kita. Ya Allah, cintailah kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jika beratnya ujian kami adalah cara-Mu mencintai kami. Kami ridho ya Allah dengan setiap ujian yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jika beratnya hidup yang sedang kami jalani adalah cara-Mu menghapuskan dosa-dosa kami. Kami ridho ya Allah. Ya Allah, Engkau boleh mengambil apapun dari kami. Asalkan Engkau tidak pernah mengambil cinta-Mu kepada kami. Ya Allah, bahagiakan kami setelah kesedihan yang pernah melewati kami. Ya Allah, bahagiakan kami setelah ujian yang pernah datang menghampiri kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terkadang luka adalah cara Allah mendidik hati kita agar lebih mengenal makna ridho. Senyum di tengah luka bukan berarti kuat, tapi karena percaya bahwa Allah tak pernah salah memilihkan jalan. Masya Allah, tabarakallah. Saya Fairuz Al-Rafiq dan Ustadz Hilman mohon undur diri sampai bertemu di kajian hati selanjutnya.